Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Nah, ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya berjudul Intuisimu yang akan menjadi kenyataan, ya. Jadi kita lihat intuisimu, kata hatimu yang kamu rasakan itu yang akan menjadi nyata, yang akan menjadi kenyataan. Oke, kita mulai ya. Thank you. Tada. Wah, sudah wah. Wah. Ini ada tentang keadilan, ya. Beberapa kalian atau kita lah ya, kita ngerasa ya hukum tabur tuai itu ada kok, ya. Kita bisa rasakan di intuisi, di kata hati. Ya, apa yang kita tabur itu yang dituai. Yang penting saya udah baik sama dia. Ya, mudah-mudahan saya menuai yang baik, gitu. Ya, dianya gitu juga. Kalau misalnya dia menabur buruk, ya dia menuai buruk. Misalnya dia pernah menyakitimu, ya dia akan tersakiti. Entah seperti apa cara semesta ya. Ya, orang yang menyakiti itu ada karmanya. Gitu, ya. Dan kalau kamu rasakan di intuisi, di kata hati, ya kamu bisa ngerasain sebenarnya ada kok waktunya, ada divine timing ya. Ada waktu di mana Tuhan menunjukkan kebesaran, kemuliaan, keadilan, dan kebenaran, ya. Jadi siapa yang benar, itulah yang benar. Siapa yang salah, itulah yang salah. Ya, kita pasti yakini itu ya. Di intuisi pasti udah yakin banget lah gitu. Bahkan semesta memberikan energi kekuatan. Kita harus yakin kebenaran akan terungkap, keadilan akan kita terima. Gitu bestie. Dan di sini kalau kamu ngerasa di intuisimu ya, di kata hatimu, aku ngerasa ada yang kangen sama aku, Kayaknya ada yang rindu sama aku. Ya bukannya gimana, cuma ngerasa aja, feeling aku, kata hatiku, intuisiku mengatakan ada yang rindu sama aku. Tapi dia pendam gitu. Ada yang sayang sama aku. Tapi dia silent ya, dia diam gitu. Atau ya kamu merasa lah. Di intuisimu bilang memang ada yang mencintaimu, ada yang sayang sama kamu. Bahkan ini, wah, kamu bisa merasakan energi Rodolfo, Sergio, Barbara, Dora, Frankie, Nobita. Beberapa di sini punya ketertarikan sama kamu. Jadi orang-orang yang memikirkan kamu, itu bisa kamu rasakan. Orang-orang yang suka sama kamu, orang-orang yang cinta sama kamu, ya itu bisa kamu rasakan. Ini beberapa kalian, intuisimu kuat banget gitu kak, ya. Jadi bukan kepedean, bukan ngerasa ger atau gimana ya cuma ngerasa aja nih orang kayaknya cinta, sayang sama aku. Aku ngerasain energinya. Oke. Cara sekarang ini dulu ya. Kemudian nanti yang ini. Nah, aku udah tarik energi tentang intuisimu yang akan menjadi kenyataan, ya. Baiklah. Di sini dikatakan cintamu
tidak bertepuk sebelah tangan. Kalian sama-sama cinta. Wah, jadi dibilang, kamu tuh udah punya intuisi yang kuat sih, Kak. Apalagi kalau kamu udah sespiritual sekarang. Intuisi atau kata hatimu itu semakin bagus. Jadi ya, kalau misalnya kamu ngerasa dia tuh cinta sama aku, dia tuh sayang sama aku, nah, ya itu memang benar adanya, dan itu akan menjadi kenyataan. Ini beberapa kalian dapat pesan seperti itu, cintamu tidak bertepuk sebelah tangan. Bahkan dibilang, kalian sama-sama cinta. Kamu dan dia saling sayang. Kamu sama dia saling cinta. Jadi, siapa sih orang yang kamu cintai? Ya, itulah yang mencintaimu. Ya udahlah, 3C, cama-cama cinta. Cama-cama sayang. Wah, itulah pokoknya. Atau bisa juga intuisimu apa ya? Ya bisalah merasakan bahwasanya kamu tuh memang saling terkoneksi. Kamu saling terkoneksi dengan seseorang ya. Bahkan seseorang ini merindukan kamu. Ini kerasa banget ya. Jadi memang benar tuh intuisimu. Ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia. Ya bahwasanya kalian sama-sama menyayangi. Ya sudahlah ya. Mungkin gimana ya? Ya gimana ya, ribet gitu say. Memang gak kelihatan, cuma ya inilah, mungkin ada beberapa faktor, ada faktor lain, keadaan yang membuat kami seperti ini. Ya, kamu rasakan aja di intuisimu. Mungkin gimana ya? Dia mencintai aku tapi dia pasif, atau dia diam-diam sayang sama aku. Tapi karena keadaan sih, makanya dia begini, makanya dia begitu. Ya udahlah, ya. Terserah kamu. Kamu mau maju silakan, enggak juga nggak apa-apa. Bukan urusan saya. Oke. Lalu, wah relax aja lah kak, ya. Slow. Di sini dibilang dia biasa aja, tapi dia paling berhasrat sama kamu. Wah. Nah, di sini tertulis seperti itu ya. Ada orang yang terlihat biasa aja. Ya, dia kayak nggak punya rasa begitu ya. Tapi sebenarnya orang itu yang paling berhasrat sama kamu. Ya. Atau bisa dibilang dia paling membara, dia paling berhasrat sama kamu. Ngerti nggak? Ya, pokoknya perasaan dia tuh paling connect sama kamu. Perasaannya paling kuat sama kamu. Jadi kamu bisa rasakan sih di intuisimu. Ya, cuma di sini kan beberapa kalian kamu bertapa, kamu menarik diri, kamu menutup diri. Ya gimana ya? Mungkin karena dia itu cenderung pasif atau nggak banyak bertindak gitu. Cuma kan kalau intuisimu rasakan, ya kamu rasakan itu. Sebenarnya orang itu di luar aja kelihatan biasa-biasa. Tapi di dalam memang hatinya itu, perasaannya itu besar banget sama kamu. Bahkan ada hasrat, ada gairah besar sama kamu, ya. Bahkan ini intuisimu, kata hatimu bisa mendeteksi. Sebenarnya ada loh yang punya gairah besar sama kamu, ya. Ya beberapa kalian bisalah mendeteksi, ini orang yang mencintai saya, ini orang yang bergairah sama saya, ini orangnya player, ini orangnya ribet, nah kayak gitu. Oke? Lalu intuisimu yang akan menjadi nyata, nih dikatakan, dia tidak bahagia dengan keluarganya, ya. Ini beberapa kalian, mungkin ada yang ngerasa ya. Iya sih, dia di sana fokus sama yang lain, atau dia kayaknya ada persoalan keluarga. Nah, intuisimu itu benar. Cuma dibilang ya dia tidak bahagia dengan keluarganya, ya. Jadi beberapa kalian mungkin ada yang ngerasa, iya sih dia fokus sama yang lain, tapi kayaknya dia nggak bahagia deh, gitu. Ya contohnya aja keluarga gitu ya. Kamu ngerasa dia seperti fokus pada keluarganya atau ada persoalan keluarga. Ya dia sebenarnya walaupun kayak gitu,
dia nggak bahagia sama keluarganya. Atau ada nih si Marimar, si Sergio, ya dia kayaknya nggak bahagia. Dia sesungguhnya tidak bahagia dengan Marimar dan Sergio itu. Ya istilahnya gitulah. Jadi kamu rasakan sih di intuisimu itu, dan itu akan menjadi kenyataan atau memang akan terlihat aja nantinya. Oke? Lalu dikatakan dia akan datang lagi. Hahaha. Dia akan datang lagi. Hahaha. Jadi ini beberapa kalian ya. Dari kita nih, kita ada feeling, ada intuisi, ada kata hati bilang, kayaknya dia datang lagi deh, Say. Kayaknya dia pasti datang lagi nih. Atau ya, aku yakin aja orang ini kembali. Orang ini akan hadir lagi gitu. Ya memang ini beberapa kalian intuisimu benar, dan ini akan menjadi kenyataan beberapa kalian ya. Tapi ada juga yang memang ini konteksnya ada yang cepat, ada yang lambat. Ya kalau cepat pasti happy lah, Say ya. Pasti senang kalau cepat. Tapi kalau lambat ini ya, mungkin ada faktor bla to the bla bla bla. Nah, banyaklah faktor yang bisa aja membuat orang ini lambat. Kayak misalnya kamu ngerasa di intuisimu, sebenarnya aku nih bakalan bicara lagi sama dia. Dia akan komunikasi lagi, akan datang lagi gitu. Cuma dia nunggu waktunya yang pas aja. Mungkin saat dia sendiri, saat nggak ada yang lain. Atau dia nunggu aku sendiri. Mungkin dia nunggu aku single ya. Atau ya kebalik gitu. Ya dianya yang single baru ya dia datang lagi. Atau apa ya. Ketika tidak ada intervensi yang lain aja. Ketika dia ngerasa udah siap secara mental, siap segala macam ya. Ya ada sih kemungkinan orang ini datang lagi. Saat dia datang lagi ya sudahlah. Mau kamu terima silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Bukan urusan saya. Oke, silakan memilih keputusan di hidupmu ya. Itu Kak. Jadi apa ya? Kamu tuh punya free will ya. Kamu tuh punya kebebasan menentukan langkahmu. Kamu punya kebebasan menentukan apa aja langkah yang harus kamu lakukan. Kayak misalnya kamu ngerasa kayaknya orang ini harus disambut, harus direspon. Nantinya kalau datang ya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan itu hak kamu ya. Hidupmu ya hidupmu, urusanmu ya urusanmu gitu. Kembali ke dirimu sendiri yang berhak mengambil keputusan di hidupmu. Gitu ya, Say. Gitu, Besti ya. Oke, lanjut. Rezekimu tidak akan kemana. Jodohmu tidak akan kemana. Jadi kadang intuisi kita ngerasa ya udahlah, aku ngerjain ini, ngelakuin ini, mengusahakan ini yang terbaik aja. Rezekiku nggak kemana kok ya. Kalau ini udah rezekiku. Sama kayak jodoh. Ya kalau memang dia jodohku nggak kemana kok ya. Tapi beberapa kalian memang ada sih yang intuisi kamu pas gitu. Ujungnya mungkin dia bersatu sama kamu. Nah itu beberapa kalian. Jadi apa ya? Setiap manusia intuisinya pasti berbeda-beda. Ada mungkin beberapa kalian intuisi, kata hati bilang ya akan ada pertemuan lagi, akan ada pembicaraan lagi. Tapi bahkan ada juga yang ngerasa kayaknya dia deh jodoh aku, atau kayaknya aku jodohnya. Nah, beberapa kalian itu ada yang menjadi nyata. Wah, mau bahagia atau enggak ya terserah. Kan kamu yang bisa ngerasa ya. Kalau sampai ke pernikahan ya happy sih, Say, senang gitu. Ya udah Kak. Oke, lalu ada teman dan keluarga akan mengakui kualitasmu ya. Ini beberapa kalian. Teman yang pernah sepele ya. Mungkin ada keluarga, saudara atau teman yang pernah meremehkan kamu. Itu suatu saat akan mengakui kualitasmu ya. Jadi beberapa kalian yang sudah punya intuisi, kata hati bilang, nanti ada kok saatnya aku tuh diakui. Ada kok saatnya nanti mereka akan lihat aku bersinar. Akan ada saatnya mereka akan lihat
bahwa aku tuh juga pantas dihargai, aku pantas untuk diapresiasi. Ya memang benar, nanti itu jadi kenyataan. Teman, keluarga, atau dia akan mengakui kualitasmu. Wah, hebat ya kamu. Lalu, ada orang yang terjebak oleh egonya. Jadi siapa sih nih? Siapa di sini yang rasa diintuisi, di kata hatimu bilang, dia itu terjebak kok nanti sama ulahnya sendiri. Dia pasti nanti bingung sama kelakuannya sendiri. Dia pasti terjebak sama egonya. Ya memang kenyataan. Dia bingung sendiri nanti gimana memperbaiki hubungan sama kamu, ya. Lalu ada rahasia yang akan terbongkar, kejujuran yang akan terlontar. Nah, ini berapa kalian? Kalau intuisi aku bilang ya, say, kayaknya ada yang ditutup-tutupi. Kayaknya ada yang dirahasiakan. Kayaknya dia gak jujur. Kayaknya ada kebenaran yang akan aku lihat. Nah, memang akan kamu lihat. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke kartu. Atau ini dulu ya. Kayaknya ini dulu sebentar ya. Oke. Kita lihat dulu isinya. Apalagi ya tentang intuisimu yang akan jadi nyata. Pernahkah kamu membayangkan ada yang meneteskan air mata dan merasa bersalah padamu saat ini? Nah, ya sih, Besti, intuisiku bilang pasti dia sedih di sana. Pasti dia merasa bersalah sama aku. Ya memang benar. Ini udah ada yang kerasa ya, kenyataan gitu. Tapi ada yang nanti kelihatan. Ada waktunya kok. Orang ini kayak cedi-cedi gemoy gitu ya. Ngerasa bersalah sama kamu. Lalu di matamu, aku memang misterius. Kamu sulit mengakses aku. Tapi perlahan kamu pasti mengerti aku. Sedangkan aku masih belum bisa memahami kamu. Maaf ya. Jadi dia bilang, mungkin bagi kamu ya, di matamu aku tuh misterius, tertutup. Ya kamu susah kan mengakses aku. Aku ribet. Tapi perlahan kamu pasti ngerti aku seperti apa. Karena kamu punya intuisi, punya kata hati yang benar, feelingmu bagus, atau ya kamu peka, perasa, sensitif. Nah, sedangkan aku di sini, ya aku nggak bisa memahami kamu. Jadi kalau kamu menutup diri, kalau kamu tidak bersosial media, ya aku nggak tahu kabarmu gitu. Aku nggak tahu gimana keadaanmu. Jadi ini beberapa kalian ya. Kalau kamu rasain intuisimu, ya. Ya, orang kayak dia memang misterius ya. Tapi aku juga bisa lebih misterius. Nah, atau orang kayak dia ini memang susah ditaklukkan gitu. Tapi aku ngerasa aku yang lebih susah ditaklukkan. Nah, kamu akan merasa di intuisimu seperti itu. Kayak misalnya sekarang kamu udah banyak menutup diri nih. Kamu udah jarang membuka dirimu. Ya pasti intuisimu bilang kan banyak yang kecarian kamu gitu. Memang banyak yang kehilangan. Banyak yang rindu. Apalagi kalau kamu nggak bersosial media. Kalau kamu nggak terlalu posting-posting. Nah, ya gimana orang-orang ini mau tahu kabarmu? Pasti kamu ngerasa kan kamu tuh dicariin gitu. Kamu sekarang misterius. Jadi ya dia ngerasain kamu jauh lebih misterius gitu. Ya udahlah. Bukan urusan kamu juga ya. Jadi kamu bilang aja, bukan urusan saya. Ya biar aja urusan mereka yang kepo sama kamu ya. Ada jaminan masa depan. Nah, kalau intuisi, kata hatimu bilang, aku gak perlu khawatir, aku gak perlu takut. Aku yakin amal baik, amal ibadah, atau apapun ya, kebaikan yang aku tanam akan aku tuai. Ya aku percaya Tuhan menjamin hidup aku. Aku percaya semesta selalu bersamaku. Nah, memang itu benar tuh intuisimu. Jadi ada jaminan masa depan ya. Ini beberapa kalian gak akan khawatir lagi bagaimana aku besok, lusa, dan seterusnya. Kamu benar-benar percayakan hidupmu pada Tuhan dan semesta. Oke? Kamu adalah salah satu di antara orang-orang pilihan. Orang pilihannya ya. Pilihan Tuhan gitu. Jadi intuisimu pasti bilang,
Ya, hidup aku nggak kayak dia, nggak kayak mereka. Hidup aku nggak kayak manusia pada umumnya. Mungkin orang-orang hidupnya instan. Mungkin orang-orang kayak gampang menjalani sesuatu. Kalau aku nggak seperti itu. Hidup aku rumit, banyak perjuangan, pengorbanan. Ya, tapi aku yakin aku kayak gini karena aku salah satu dari orang-orang pilihan yang bisa ditempa, diuji lagi menjadi pribadi lebih baik, lebih berkualitas. Nah, intuisimu menjadi nyata. Memang kamu bukan orang sembarangan gitu. Kamu suhu ya. Kamu mendapat mimpi yang menjadi jawaban ya. Ini entah terjadi suatu saat kamu mimpi. Nah, mimpi itu bagian dari intuisi juga, Kak. Jadi di mimpi itu bisa menjadi jawaban. Jadi kamu akan tahu, ternyata mimpiku itu kenyataan ya. Jadi aku mimpi nih, aku mimpi Barbara, atau aku mimpiin Rodolfo ya, aku mimpiin Frankie. Dia kayak nggak baik-baik aja gitu. Nah, itu intuisimu juga tuh yang bilang ya. Dan memang itu kenyataan gitu, Kak, ya. Lalu ini tentang jodoh tadi. Aku yakin, nggak tahu kenapa dia kayaknya jodohku deh. Nah, itu ada yang kenyataan beberapa kalian ya. Di sini dibilang kamu adalah tulang rusuknya, atau dia adalah tulang rusukmu. Tulang rusuk itu kan jodoh ya. Jodoh yang langgeng gitu. Jadi ya itu dibilang kalau kamu yakin kamu adalah tulang rusuknya, ya itu bisa aja ada yang menjadi nyata ya. Atau dia adalah tulang rusukmu. Ini beberapa. Oke? Financial isu tentang keuangan ya. Seseorang ada persoalan keuangan. Nah, jadi kalau kamu ngerasa intuisimu bilang, kayaknya dia ada masalah deh. Dia ada masalah keuangan. Dia kayaknya ada masalah kerjaan. Nah, intuisimu itu benar. Ini bisa juga tentang kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa, aduh, feeling aku nggak enak nih. Aku harus jaga keuanganku. Ya, mbok dijaga gitu. Mbok ya dijaga. Ya, dijaga keuangan kalau ngerasa udah nggak aman gitu, Kak, ya. Lalu kamu tidak perlu merasa tak cukup. Oke? Kamu tidak perlu merasa tak cukup dan malu. Karena sesungguhnya dia yang merasa bersalah dan dia yang merasa malu, ya. Jadi ini beberapa kalian dibilang ya, kamu nggak perlu merasa nggak cukup ya, atau aku nih kayak kurang gitu, kayaknya ada yang lebih dari aku atau apa, atau ya aku merasa malu. Tapi dibilang kamu sesungguhnya nggak perlu kayak gitu, karena dia yang harusnya merasa malu, karena dia yang merasa bersalah ya, dia yang punya kesalahan. Jadi ya intuisimu kan udah bilang gitu, ngapain sih kamu merasa nggak gimana-gimana, seharusnya dia yang merasa malu gitu. Oke? Lalu ada tangan, ada kaki. Jadi intuisimu bilang tangan dan kakimu itu seperti terjadi sesuatu ya. Kayak misalnya aku ngerasa nggak enak nih tangan kaki, ya diobatin gitu, Kak. Atau misalnya kita ngerasa pegel-pegel ya, ya dipijit, diurut atau apa ya. Bisa juga tangan dan kakimu itu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi selagi kamu punya tangan, punya kaki, kamu masih bisa bekerja, masih bisa cari duit. Jadi ya yakini itu intuisimu ya. Oke? Dan jika ada yang mencintaimu selain aku, sebenarnya aku cemburu. Tapi aku sadar bahwa kamu memang pantas dicintai siapa aja. Nah, ini nih. Kalau intuisi aku bilang ya, Say, dia tuh sebenarnya cemburu kalau ngebayangin aku sama orang lain. Atau kamu ngerasa nggak? Kayaknya ada yang cemburu karena iri gitu sama aku. Atau ada yang cemburu karena sayang sama aku. Nah, itu menjadi nyata sih. Jika ada yang mencintai kamu selain aku, sebenarnya aku cemburu. Tapi aku sadar, kamu memang pantas dicintai siapa aja. Jadi ya intuisimu kan pasti bilang, ya itu bukan urusan saya lah. Kalau banyak yang suka sama saya gimana? Kalau memang saya dicintai siapa aja ya kan bukan salah kita gitu kan. Nah itu sih, Kak. Pokoknya yang ada cemburu, ada yang iri, sudahlah ya.
biar itu urusan mereka. Kamu urus aja dirimu sendiri. Lanjut. Nah, di sini aku ngerasa intuisimu yang menjadi kenyataan ya nantinya. Kamu punya kesadaran bahwasanya semua yang terjadi di hidupmu itu adalah bagian dari perjalanan hidup, bahkan bagian dari perjalanan spiritualmu. Begitu, ya. Contoh, kalau intuisiku, feeling aku ya say, orang ini datang hadir di hidup aku membawa pembelajaran berharga atau koneksi ini ya. Kayaknya ada hikmah yang harus aku ambil. Aku dapat pengalaman besar dari koneksi ini. Atau ya jodoh ataupun tidak, ya sudah gitu. Yang jelas udah ada nih proses perjalanan yang menempa aku menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Oke. Kemudian mungkin intuisimu bilang ya, kata hatimu bilang, kayaknya dia tuh di sana lagi membayar karmanya. Nah, itu benar sih. Ada beberapa yang terlihat nyata nantinya orang itu yang pernah menyakiti membayar karma ya. Dan akan ada kebenaran. Kayak misalnya ya mungkin ada yang merasa kamu tuh nggak gimana-gimana atau kamu salah di mata dia. Tapi ternyata nanti kelihatan ya kamu yang benar gitu, dia yang salah. Jadi ya intuisimu pasti bilang ada kok waktunya kan, ada waktunya kebenaran itu akan ditunjukkan ya. Dan kalau intuisimu bilang kayaknya orang ini bukan orang sembarangan juga gitu, aku ngerasa kenal dia kayak sudah lama, kayaknya kita punya koneksi past life, kayaknya koneksi aku sama dia diwariskan leluhur untuk membayar karma leluhur, ya memang benar. Nah, itu berapa kalian ada yang begitu. Jadi kalau ada orang yang sudah berlalu atau ngerasa kayak masa lalu ya, terus hadir lagi nih di masa depan, nah berarti ada sinkronisitas, ada hubungan di masa lalu dengan masa mendatang. Kayak misalnya itu tadi, kayak ngerasa udah kenal lama, ya memang leluhur kalian saling kenal gitu. Atau bisa juga koneksi kalian diwariskan dari leluhur ke kaliannya. Dan kalau intuisimu bilang suatu saat koneksi ini akan beres, akan kelar, ya kelar gitu, memang benar. Tapi ada juga beberapa kalian yang ngerasa ya udah, kalau di kehidupan sekarang tidak dibereskan ya, masih ada kok kehidupan yang akan datang. Gitu. Jadi ini beberapa kalian yang ngerasa, nggak tahu ya, intuisi aku bilang ini ada reinkarnasi nih, ada hidup yang berkali-kali gitu. Ini beberapa kalian lah ya, tidak semua. Jadi kan reinkarnasi itu jiwa yang berkali-kali hidup di alam semesta ini. Jadi mungkin intuisimu, kata hatimu pernah bilang ya, kayaknya aku sama dia pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Jadi itu ketemu lagi di kehidupan sekarang. Atau gitu juga kayak kalau nggak beres nih koneksi ini di kehidupan sekarang, bisa aja kami nanti dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Dan itu akan menjadi nyata. Ya sudah, mbok ya dijalani, nikmati, syukuri ya. Gitu. Slow aja sih. Gitu aja kok repot. Ih repot lah besti ya. Enggak lah. Yang penting banyak doa, banyak berbuat baik ya. Ada kok nanti pahala buat kamu. Lanjut ya. Oke, di sini dikatakan dia khawatir dengan keadaanmu ya. Jadi ini beberapa kalian. Intuisi aku bilang ya say, kayaknya dia khawatir nih sama aku. Aku udah lama nggak posting-posting. Aku udah lama nggak membuka diri. Aku udah lama bertapa, udah lama nggak main sosmed. Atau
aku nggak terlalu mempublikasikan hidupku di sosmed. Aku tidak terlalu expose hidup aku di sosial media. Nah, pasti dia penasaran gitu. Ya, intuisimu benar. Bahkan kamu ngerasa dia khawatir dengan keadaanmu. Ya itu benar. Kayak misalnya kamu kayak hilang kabar gitu, Kak. Ya memang ada yang khawatir dengan keadaanmu. Cie. Terus gelap ya. Ini berapa kalian yang ngerasa kayaknya memang kehidupan dia tuh gelap deh, say. Kayaknya dia ini butuh cahaya gitu. Ya kamu jadilah sumber cahaya buat dia. Atau kalau kamu ngerasa kamu memang cahaya buat dia, ya dia pasti mencari kamu. Karena orang yang di dalam kegelapan itu biasanya mencari cahaya, ya. Terus aku menyesal, tapi aku juga tidak bisa mengubah yang sudah berlalu. Jadi intuisi kata hati mungkin ngerasa kayaknya dia menyesal sih. Tapi udah terlambat gitu. Ibarat ya dia udah susah mengubah semuanya. Jadi kalau intuisimu kata hatimu bilang, ya aku yakin orang ini menyesal, merasa bersalah, mau minta maaf. Ya memang begitu. Cuma karena keadaannya itu loh. Ya dia juga ngerasa gak bisa mengubah masa lalu. Jadi ya begitulah. Oke? Terus sia-siakan pertemuan atau takdir ya. Jadi mungkin intuisi ya, kata hatimu bilang, sebenarnya aku kenal sama orang ini tuh kayak takdir gitu. Bahkan bisa aja kami ditakdirkan buat berjodoh. Tapi orang ini udah sia-siakan pertemuan itu. Dia udah sia-siakan aku. Nah, seandainya dia nggak sia-siakan aku, ya pasti kita bisa bersama gitu. Atau apa ya istilahnya ya? Ya jodoh itu di tangan Tuhan kan, rezeki di tangan Tuhan. Tapi kita juga harus berusaha. Kita harus ngelakuin sesuatu juga gitu. Jadi ya kadang kan kita ngerasa nih feeling kita, ya seandainya dia begini, seandainya dia begitu, ya bisa aja kita jodoh, bisa aja kita bersama gitu. Tapi ya dia sia-siakan pertemuan, dia sia-siakan aku, dia sia-siakan takdir. Jadi ya gitu, takdir nggak berpihak gitu. Oke? Ada properti, aset ya. Ini kalian yang punya intuisi, punya feeling, suatu saat aku pasti punya aset, suatu saat aku bisa punya rumah, punya mobil, punya rumah lagi, mobil lagi, atau ya aku akan punya jet ya, punya kapal pesiar atau apalah. Ya ini berapa ada intuisimu yang jadi nyata ya. Gitu. Oke, lalu ada gosip. Gosip iri dan dengki ya. Mungkin intuisi bilang, ah ini ada yang bicarakan aku nih, ada yang menjelek-jelekkan aku, ada yang gibahin aku di belakang. Ya sudahlah. Yang penting intuisimu udah ngerasa kan. Jadi ya cukup tahu kan gitu. Jadi orang yang gosip, yang iri sama kita, biarlah itu urusan mereka ya. Bilang aja itu bukan urusan saya gitu. Ngurus diri masing-masing aja ya. Ada mata, kamu akan tahu. Ya intuisimu benar ya. Ada yang mata-matai kamu, ada yang memantau kamu dari jauh, ada yang diam-diam cari tahu tentang kamu. Lalu ada kecanduan. Intuisimu itu menjadi nyata ya, tentang ada orang yang candu sama kamu, ada ternyata orang yang ketergantungan sama kamu. Jadi orang kayak gini nanti dia muncul lagi nih karena dia butuh kamu gitu. Ada kesehatan ya. Jadi kalau intuisi feelingmu bilang, aduh kesehatan aku kayaknya nggak baik-baik aja. Nah kalau ngerasa nggak baik-baik aja kak, berobat ya, periksa ke dokter gitu. Atau kalau kamu ngerasa aku kayaknya sehat, ya sehat lah gitu. Cuma kalau ngerasa nggak enak, jagalah kesehatan. Terus ada komitmen. Beberapa intuisi kata hati bilang ada komitmen nih. Kayaknya ada yang udah nikah. Ada yang udah pernah nikah. Atau apa ya, kayaknya akan datang kabar komitmen, kabar pernikahan, atau apa ya. Ya beberapa nih kalian memang
Ada yang jodoh ya, ada yang sampai pernikahan, sampai sah gitu. Oke, langsung aja. Wih, durasi ya. Durasi, huruf spesial. Huruf E, D, R, M, ada V, J, ada C, ada I, Y, B, ada U, ada T, ada S, G, ada F, ada H, W, A. Oke, bulan spesial Februari, Mei, November, Juni, Agustus, Maret, Januari, Juli. Oke, zodiak dominan ada Pisces, Virgo, Scorpio, Capricorn, Leo, Sagittarius, Taurus, Cancer. Tempat, wilayah, daerah. Oke, ada Kendari, Malang, Medan, Gresik, Cirebon, Kediri, Lombok, Jakarta, Jambi, Manado, Papua, Ternate, Samarinda, Banjarmasin, Majalengka, Arab Saudi, Semarang, Aceh, Eropa, Banyuwangi, Garut, Trenggalek, Pekanbaru, Sidoarjo, ada Nganjuk, Singapura, Afrika, Cianjur, Sukabumi, ada Bukit Tinggi. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok bisa password saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.